Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. IMF heran, Indonesia paling tahan banting dan kebal terhadap krisis ekonomi dunia. Indonesia ya terbukti memang tahan banting. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semua, IMF telah mengakui bahwa Indonesia memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi. Di tengah krisis global akibat pandemi, peperangan, dan faktor lainnya, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonominya. Inflasi Indonesia hanya mencapai 4 hingga 5%. Sementara Amerika Serikat mencatat inflasi hingga 9%. Hal ini disampaikan oleh Miranda S. Gultom, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada acara di Lemhanas RI pada tanggal 18 Juli. Apakah Anda tahu bagaimana Indonesia mampu mencapai stabilitas ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Secara umum, sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Menurut Miranda S. Gultom, belum pernah terjadi inflasi di Indonesia lebih rendah daripada di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan dan fiskal Indonesia sudah diakui secara global. Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia ini juga menegaskan pentingnya tentang berhati-hati meskipun sudah mendapatkan pengakuan internasional. IMF juga memberikan keyakinan bahwa Indonesia masih bisa bertahan dari ancaman situasi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, saat mengunjungi Gedung Sarinah di Jakarta. Georgieva memprediksi bahwa Indonesia bisa menyelesaikan tahun buku dengan pertumbuhan ekonomi yang positif jika negara ini tetap bertumpu pada kekuatan domestiknya. Menurut Georgieva, resiko bagi Indonesia datang dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku senang mendengar pernyataan IMF yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak berada dalam ancaman krisis seperti yang digembar-gemborkan. Namun, Erick juga mengingatkan bahwa ancaman eksternal seperti perang Rusia-Ukraina tetap perlu diwaspadai karena bisa mempengaruhi rantai pasokan global. Erick Thohir optimis bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. IMF juga mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang kuat dan berkembang pesat. Erick berharap bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah akan terus memperkuat ekonomi nasional. Wakil Gubernur Lemhanas Republik Indonesia dalam sambutannya juga menekankan pentingnya waspada terhadap prospek ekonomi dunia yang semakin membaik, namun masih penuh dengan resiko. Faktor geopolitik seperti situasi keuangan global dan krisis geopolitik tetap menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Sejarah menunjukkan ketahanan Indonesia terhadap krisis, seperti krisis moneter pada tahun 1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada tahun 1998, meskipun nilai tukar rupiah anjlok, UMKM yang berorientasi pasar ekspor dan berbahan baku lokal justru mengalami kenaikan keuntungan. Pada tahun 2008, UMKM juga relatif tidak terdampak oleh krisis global
karena keterbatasan keterkaitan dengan pasar global. Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 98. Kebijakan dan dukungan pemerintah yang kuat telah membantu menjaga stabilitas ekonomi. Miranda Gultom menyatakan bahwa Indonesia memiliki sektor keuangan yang bagus, kebijakan yang baik, dan lebih banyak instrumen finansial dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi memang terus Dukungan dari berkembang pemerintah, pesat gitu ya, seperti bahwa peraturan untuk dan pertumbuhan kebijakan, ekonomi gitu. juga membantu menciptakan bantalan yang cukup untuk menghadapi krisis. Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin memburuk. Miranda Gultom menekankan bahwa meskipun ada potensi memburuknya ekonomi global, Indonesia memiliki alat dan instrumen yang bisa diandalkan. Dengan berbagai kebijakan yang ada, Indonesia memiliki ruang monetary yang cukup besar dan industri yang sangat beragam. Selama pandemi 2020 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu jauh turun dari yang diharapkan. Krisis Ukraina dan Rusia tentu memiliki dampak, tetapi Indonesia memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapinya. Faktor lain, seperti perekonomian Cina, juga mempengaruhi Indonesia. Namun dengan berbagai instrumen yang ada, Indonesia tetap optimis bisa menghadapi tantangan tersebut. Indonesia memiliki 6 indikator khusus yang membuatnya mampu bertahan dari krisis global. Yang pertama, yaitu tingkat konsumsi rakyat yang tinggi. Yang kedua, letak geografis strategis yang mendukung perniagaan. Ketiga, secara geopolitik, Indonesia tidak memiliki musuh politik dengan negara lain. Keempat, kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dan kelima, yaitu 65% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Dan yang terakhir, modalitas dan investasi asing yang masih sangat besar. Di saat negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, Indonesia justru mengalami pertumbuhan hingga di atas 5%. Hal ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Kita wajib bersyukur atas kekuatan ini dan terus mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional kita. Dengan sejarah ketahanan yang kuat dan berbagai kebijakan serta dukungan pemerintah, Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk tetap stabil di tengah berbagai krisis global. Pencapaian ini adalah bukti dari kerja keras dan keuletan seluruh elemen bangsa dalam menjaga perekonomian yang tangguh dan adaptif. Ke depan, dengan terus memanfaatkan potensi domestik dan menjaga kewaspadaan terhadap ancaman eksternal, kita optimis bahwa Indonesia akan terus berkembang dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana menurut pendapat Anda dengan ketahanan ekonomi Indonesia? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ya memang sejarah Indonesia menghadapi krisis-krisis ekonomi dunia gitu kan, dari yang krisis moneter gitu ya, krisis ekonomi global sampailah ke pandemi perang Rusia Ukraina gitu ya. Tapi kestabilannya itu masih terus dapat dijaga gitu kan. Jadi memang terbukti gitu Indonesia memang tahan banting untuk menghadapi pelbagai krisis-krisis ekonomi gitu, dengan potensi-potensinya juga lah gitu kan, kekayaan sumber alam, letak geografis yang sangat strategik, dan yang lain-lain lagi gitu. Potensi-potensi inilah gitu kan yang menjadi kekuatan besar Indonesia. Ada pelbagai lagi lah gitu kan. Jadi memang betul Indonesia benar-benar tahan banting gitu ya, memang betul-betul tahan dan
kuat bertahan gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.